kejelasan pelafalan, kejelasan statement itu matters the most compare with grammatical mastery, ya, penguasaan grammar, tetapi ketika menyampaikan apa yang difikirkan disampaikan terlalu cepat atau disampaikan tidak terlalu jelas. Do you know that one simple sentence can make you sound perfectly confident in stage? Yeah, just like this one. I'm here to talk about ... Teman-teman tahu nggak, satu kalimat meskipun itu sederhana, itu bisa menjadi kalimat yang sangat menentukan ketika kita harus tampil di depan publik. Apalagi ketika menggunakan bahasa Inggris. So, hello UC speakers. Welcome to day 3 for 30 days basic English presentation challenge. Yeah, so today's challenge was all about owning your opening line. Jadi tantangan hari ini tuh semua tentang bagaimana teman-teman bisa menguasai sesi pembukaan. And many of you did it very well. Banyak ya di antara teman-teman yang sudah melakukannya dengan baik. And today's feedback, ya, feedback hari ini actually consists of perhaps 20 to 10%, mungkin 10 atau 20% dari hal yang penting untuk diperbaiki lagi ke depan. Ya, jadi jangan langsung patah arang ya bahwa saya banyak feedbacknya dan seterusnya, enggak. This is only around 10 to 20% of your performance. Fokusnya tinggal memoles saja. Kalian semua sudah keren ya dengan mencoba tantangannya. So, in this video, I'm going to highlight some of the best attempts. Ya, saya akan meng-highlight beberapa hal yang sudah teman-teman sampaikan and give you some tips, memberikan teman-teman beberapa tips to improve even more and remind you why clarity of purpose. Ya, mengingatkan teman-teman bahwa kejelasan pelafalan, kejelasan statement itu matters the most compare with grammatical mastery. Ya, penguasaan grammar, tetapi ketika menyampaikan apa yang difikirkan disampaikan terlalu cepat atau disampaikan tidak terlalu jelas. So again, I'm going to highlight or emphasize the tips that saying it confidently, saying it slowly, saying it with full of pemaknaan ya in English ya, meaningful expressions ya, pemaknaan yang baik gitu, yang penuh makna. Itu jauh lebih diterima audiens dibandingkan sekedar menyampaikan saja atau membaca apa yang ada di teks. So, right now grab your notes, yes. Sebelum teman-teman nanti melihat atau menyimak feedback yang akan saya sampaikan, grab your notes, ambil catatannya and hit replay button and let's level up your English presentations. One confident sentence at a time, ya, satu persatu kata yang disampaikan secara confident. Kita mulai ya. So as usual, kita akan mulai dari grammar perspective terlebih dahulu. The sentence that you've already made, ya, kalimat yang sudah teman-teman buat hari ini adalah I'm here today to talk about our latest product launch, misalkan ya, ini judul presentasinya. Jadi yang dirubah adalah tentang judul presentasinya, tetapi ada satu hal yang bisa kita bahas bersama terkait grammarnya ya, which is the talk about. Apa sih bagian ini maknanya dalam tata bahasa Inggris? Jadi to talk about itu artinya jadi kalau teman-teman ketemu to plus verb, itu tuh namanya infinity of purpose, ya. Jadi ini tuh struktur to ditambah verb yang kita gunakan untuk menyatakan tujuan dari performance kita hari ini atau tujuan dari apa yang ingin kita sampaikan. Beberapa kalimat yang bisa teman-teman gunakan, ya, some of the sentences that you can use is I'm here to talk about our new strategy. Saya hari ini datang untuk berbicara
tentang strategi saya yang baru atau strategi organisasi kita yang baru. I came here to share gitu. Jadi namanya kata kerja kan segala sesuatu yang dilakukan dan bisa dilakukan oleh benda. Dan salah satu cirinya adalah bisa ditambahkan ing. Meskipun dalam pokok bahasan ini fokusnya adalah di verb 1. Ya. Jadi I came here to share my ideas. Nah, kalau pengen tahu verbnya yang mana, biasanya bisa ditambahkan ing. Jadi sharing dan seterusnya. Tapi biasanya sharing itu datang setelah for, bukan setelah to. Setelah to itu verb 1. Dan contoh kalimat lain misalkan I'm here atau we are here to learn together about titik-titik. Kalau mau ditambahkan lebih clear lagi. Jadi 3 kalimat ini bisa digunakan ya. Intinya kalau teman-teman ketemu to ditambah verb, ini pokok bahasan di grammarnya adalah tentang infinitive of purpose. Jadi to plus verb untuk menyatakan tujuan. Oke, silakan replay button if you need so ya kalau dibutuhkan. Nah, sekarang kita lanjut ke materi yang paling ditunggu-tunggu. Saya yakin ditunggu-tunggu ya, because this is very important content ya, karena ini konten yang ini tuh ditunggu ya. Because vocabulary drill atau melakukan pelafalan dengan baik, menguasai kosakata dengan baik dan melafalkannya dengan baik, that is actually a break of foundations for your English competence, specifically for your English presentation. Apalagi gitu. Karena kalau kita berbicara di depan orang di bawah panggung, ya perhaps the conversations may still continue. Mungkin percakapan masih bisa berlangsung, ada pertanyaan yang disela misalkan, atau ada orang yang bisa menyela penyampaian kita untuk bertanya ya saat di bawah panggung, atau bukan sesi public speaking, but in public speaking sessions, ya kalau sesinya public speaking, there will be no chance for that, ya, or there will be a chance for that, but the time is limited. Mungkin ada sesi untuk itu, tapi waktunya terbatas. Biasanya hanya ada di Q&A sessions. And the way you present, cara kita mempresentasikan, mostly focused on the way you pronounce. Ya, fokusnya itu pasti pada cara kita untuk melafalkan. That's why this part is really and very important. Jadi sesi kita hari itu menjadi sangat penting. So the first word is about. Ya, karena tadi kan berbicara tentang I want to talk about. I want to talk about. Nah, pronunciations about itu kita bisa lihat ada simbol ya. Jadi di bagian ini kita fokus untuk menginterpretasi pelafalan phonics yang tepat ya. Jadi di bahasa Inggris itu selalu ada 2 jenis kata dalam satu paketnya. Yang pertama adalah kata dalam bahasa Inggrisnya, yang kedua adalah cara melafalkannya. Di sesi yang lain mungkin bisa saya jelaskan terkait sejarah kenapa sih harus ada 2 jenis kata ini, tetapi hari ini kita fokus pada tulisan bahasa Inggrisnya seperti apa dan cara melafalkannya seperti apa. Nah, untuk kata about, kita bisa melihat ada simbol E terbalik ya, seperti ini. Nah, itu artinya dibaca E. E seperti di bahasa Indonesia ada kata kembar misalkan ya, kembar, E. Nah, bukan ember. Kalau ember kan E dua-duanya ya. Nah, kalau ini seperti pada kata kembar atau E. Baik British English or American English, the pronunciations quite a bit the same. Ya, jadi pelafalannya baik itu British ataupun American, pelafalannya itu sama. Contoh kalimatnya misalkan, I have a book that talk about flowers. Ya, jadi about. And then tell me all about it. Katakan saya seluruhnya tentang hal itu. Nggak tahu tuh hal itunya apa. What's she so angry about? Dia itu marah karena apa sih? Itu contoh kalimatnya ya. Ketika kita ingin menggunakan about. Jadi bukan about atau about ya, tetapi about. About.
Oke, clear ya? Baik, kita lanjutkan. Kata ini juga termasuk high frequency words atau kata yang paling sering diucapkan. Dalam pelatihan-pelatihan saya selalu fokus kepada high frequency words atau kata yang frekuensi pengucapannya itu sering disampaikan. Karena hal itu akan mendominasi dari percakapan yang kita sampaikan. Nah, kalau untuk high frequency words-nya kita banyak yang salah, artinya kita mendominasi percakapan atau mendominasi sesi presentasi kita dengan kata-kata yang memang banyak salah disebutkan. Nah, kata kedua ini adalah opportunity. Opportunity. Coba kita lihat ya, kita analisa simbol phonics-nya. Yang pertama ada simbol A di sini ya. Kemudian ada simbol E terbalik, ya artinya di sini ya completely dibaca A. Jadi huruf O di sini berubah ya suaranya menjadi A. Kemudian ada E terbalik sama seperti penjelasan sebelumnya. Ini artinya E, jadi upper. Upper. Nah, bedanya kalau di British English tidak ada R di sini, ya nggak ada R. Tapi kalau di American English kita ketemu ada R di sini, upper. Upper. Jadi kalau British English opportunity, opportunity, opportunity. R-nya tidak kelihatan. But in American English, it's going to be opportunity. Nah, karena ini juga sama nih, ada E yang terbalik juga di sini ya. Jadi pelafalannya adalah opportunity. Nah, dalam bahasa Inggris tidak ada T yang bulat seperti T dalam bahasa Indonesia. Misalkan tidak. Itu pasti tidak. Tidak seperti dalam bahasa Indonesia ketika kita menyampaikan tubuh misalkan, atau tapi. Nah, itu kan T-nya tidak ada ceh-cehnya, nggak ada becek-beceknya gitu. Ya, seperti orang bule ketika menyampaikan ya. Nah, maka kita pun sama, harus mengikuti because this is English, this is not Indonesian. Ini bukan bahasa Indonesia. Jadi bukan opportunity tetapi opportunity. Opportunity. Begitu cara menyampaikannya ya. Nah, contoh kalimatnya misalkan don't miss, jangan kelewat this opportunity. Jadi jangan sampai terlewat kesempatan yang ini. Atau ketika maknanya adalah opportunity to do something atau kesempatan untuk melakukan sesuatu, contoh kalimatnya you will have the opportunity, kamu akan punya kesempatan to ask, untuk bertanya any questions, pertanyaan apapun, at the end atau at the end kalau mau dipakai flowing atau linking sound ya. You will have the opportunity to ask questions at the end. Nah, itu contoh kalimatnya. Oke? Don't forget opportunity. Kita lanjutkan. Okay, this is really important in business context, ya. Kata ini sangat penting untuk konteks bisnis because talking about business, we cannot avoid the moment that we must talk about marketing. Ya, kalau berbicara bisnis itu pasti nggak akan terlewat momen ketika kita berbicara tentang marketing atau pemasaran. Karena ada pemasaran, ada penjualan, yaitu dua hal yang berbeda. Now, we're talking about marketing. Nah, gimana pelafalannya? Mar-nya masih sama ya. Sama seperti tadi, kalau di British English ini tidak ada R-nya. Ya, jadi R-nya itu hilang. Ma. Kemudian kalau di American ini ada ya. Ada R-nya, jadi mar. Ada simbol A di sini. Jadi pasti A. Mar atau ma in British. Marketing, marketing. Jadi simbol N seperti ini, ya. N yang agak melengkung begini. Nah, itu pronounce eng in bahasa. Oke. Jadi marketing, marketing for British English. Marketing, marketing.
for American English. So let us put it in the sentence. Ya, kita masukkan ke dalam kalimat. They hope to create a buzz through viral marketing. They hope to create a buzz through viral marketing. Jadi mereka berharap ya untuk menciptakan buzz itu kayak suara lebah ya, bzz, atau mungkin teman-teman pernah dengar buzzer ya, artinya menciptakan kegaduhan, kebisingan, atau dibicarakan banyak orang ya, through viral marketing, melalui pemasaran yang viral. Kemudian, she works in sales and marketing. Dia bekerja di bagian penjualan dan pemasaran. So, clear enough ya? Oke. Okay. Ya. Selanjutnya. Ini masih muncul dari sejak feedback hari pertama. Ya, it means that this is a high frequency mistakes. Ya, ini artinya adalah kesalahan yang frekuensinya tinggi. And it is crucial because mostly we state these words at very beginning of conversations atau presentations. Jadi kata ini kesalahannya sering sekali muncul dan ini sangat krusial karena umumnya muncul pada saat kita pertama kali menyampaikan sesuatu saat percakapan ataupun presentasi. Ya, jadi first impressions matters. Impresi pertama itu tentu penting banget. There is no such things called second impressions. Nggak ada yang kita sebut sebagai impresi kedua, itu nggak ada. Jadi pasti impresi pertama. Nah, orang itu merasa ingin memperhatikan atau merasa tertarik untuk melanjutkan sesi percakapan karena first impressions yang bagus. Umumnya demikian. So be careful with your first impressions. When you state evening, it is not 3 syllables. Jadi kalau kita menyampaikan kata evening, itu bukan evening, ya, bukan evening, ya. 1, 2, 3 itu tetot, salah, ya. It's not 3 syllables, but only 2 syllables. Dari mana alasannya? Alasannya dari cara membacanya. Jadi ada eve, kemudian ning. Nah ini sama persis cara pelafalannya homofon ya dalam British American ataupun British ataupun American English. Kalau teman-teman ketemu 2 titik seperti ini ya, 2 segitiga terbalik seperti ini artinya huruf yang sama dibacakan di ayun. Ada long vowel istilahnya. Jadi bukan evening tetapi evening. Beda kan? Bukan evening tetapi evening di ayun ya. Good evening. Good evening. Good evening ladies and gentlemen. Good evening friends. Good evening all. Nah, itu ya bisa disampaikan. So contoh kalimatnya, I'll see you tomorrow evening. Kita jumpa lagi ya besok malam. Come over on Thursday evening. Datang dong di hari Kamis malam. Ya, ayo mampir hari Kamis malam. Nah, apa bedanya evening dengan night? Evening itu disampaikan pada saat pertama kali berjumpa. Kalau night atau ya dua-duanya artinya malam ya. Night itu diucapkan saat berpisah. Jadi jangan sampai salah mengucapkan selamat malam pada saat pertama kali berjumpa dengan menyampaikan good night. Karena itu pengganti goodbye. Jadi good night itu pengganti goodbye. Good evening ladies and gentlemen. I would like to talk about blah 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 blah. Thank you ladies and gentlemen. Good night. Nah, gitu caranya ya kalau untuk presentasi. Jadi tidak disampaikan di awal perjumpaan. Silahkan, you can play replay button if you need to get more clear explanations ya. Kata selanjutnya adalah malam ini ya atau tonight. Nah, cara pelafalannya ini ada 2 hal yang perlu kita perhatikan ya. Yang pertama adalah ketika kita ketemu kombinasi G dan H. G dan H kalau kita bertemu dengan kombinasi huruf tersebut di tengah kata, itu suaranya hilang ya.
Jadi anggap tidak ada suara G dan H-nya. Nah, kita bisa lihat di sini. Tonight. Tonight. Bukan tonight atau tonight apalagi ya. Jadi karena kata ini itu memang ya dilafalkan seperti ini, tapi tidak berarti atau tidak berlaku untuk kata tonight. Oke? Tidak berlaku untuk itu. Untuk kasus ini, to-nya berubah menjadi te. Kita bisa lihat ada simbol E terbalik kembali ya. Ini dibaca E. Jadi bukan tonight show misalkan. Ada acara ya judulnya Tonight Show. Nah itu bukan seperti itu cara melafalkannya, tetapi tonight show. Tonight show. Oke? Nah contoh kalimatnya misalkan, will you have dinner with me tonight? Cie, nah ini misalkan ya, ketika kita mengajak orang yang kita suka untuk mengajak makan malam, nah ini kalimatnya. Will you have dinner with me tonight? Mau nggak makan malam sama saya malam ini, ya? Atau it's very cold, atau it's cold, dingin banget tonight. Ya kan ada lagunya Bruno Mars tuh kalau tidak salah, tonight, saya juga lupa ya, pokoknya diawali dengan tonight. Nah, contohnya bisa diperhatikan ya oleh teman-teman, bukan tonight tetapi tonight. Kita lanjut. Apa lagi? Nah, ada satu di antara teman-teman yang mengatakan satu kata ini, attendant, ya. Nah, pelafalannya sama ya. A-nya berubah menjadi E di sini, E-nya tetap E. Jadi attend, A-nya di sini berubah menjadi E. Jadi attendant. British or American sama pelafalannya, homophone ya, attendant. Nah, ini bisa untuk nama profesi ya, misalkan a cloakroom attendant, atau parking attendant, museum attendant, artinya petugas museum atau petugas museum. Kemudian pool attendants, nah artinya penjaga kolam renang ya. Pool attendants kept a constant watch. Jadi penjaga kolam renang, kept itu menjaga bentuk lampau. Ya, a constant watch artinya memperhatikan dengan konstan atau dengan fokus on the swimmers, ke para perenang yang ada di kolam renang. Ya, pool attendants kept a constant watch on the swimmer. Jadi attendance-nya ini artinya dalam tanda petik untuk konteks ini artinya petugas. Lanjut. Ini paling sering disampaikan ya, apalagi ada istilah konten kreator. Nah nanti ada lagi ya di selanjutnya. Untuk bahasa Indonesia ya tidak masalah, konten kreator ya, nggak ada masalah dengan kalimat tersebut. But if you want to do it in English, tetapi kalau kita ingin menyampaikan itu dalam bahasa Inggris, you should do it perfectly. Teman-teman harus melakukannya dengan sempurna. Jadi kita bisa lihat ya, O-nya di sini berubah menjadi A. Ya. Ada A, simbol A di sini yang terbalik dan tidak terbalik. Nanti kita sampaikan apa bedanya. Tapi di konteks ini pastikan huruf O-nya ini dibaca A. Ya. Content. E-nya tetap dibaca E. Content. Mungkin ada di antara teman-teman yang bertanya ya, kenapa sih huruf vokalnya tuh berubah dalam bahasa Inggris ya? A dibaca E, I dibaca I, E dibaca I. Ya memang seperti itu, nggak ada alasan lain ya. So, my tips is one step at a time. Jadi memang tipsnya ya satu langkah demi langkah saja ya. Kuasai secara perlahan. Kalau kita terburu-buru, kita nanti akan terlewat detailnya. Sama seperti ketika kita naik kendaraan ya, kalau kita berkendara santai, kita bisa menikmati detail pemandangan yang ada di kiri dan kanan, apalagi kalau berjalan. Ya. Nah, tapi kalau kita
berkendara cepat, nah kita nggak bisa melihat detailnya. So, sesi ini adalah sesi berjalan. Mungkin untuk beberapa orang adalah sesi merangkak ya. Nikmati saja. Karena di sesi tersebut kita bisa melihat detailnya. Nanti kalau sudah bisa melihat detailnya, saat berkendara atau saat melaju dengan cepat, kita masih bisa menikmati detailnya meskipun cepat. Oke? Jadi ini dibaca content, creator. Content. My content is good. His content is nice. His video content is nice. Nah, itu contoh kalimatnya. Atau kalau teman-teman bisa lihat di sini ya, she hadn't read the letter. Dia belum baca suratnya. So was unaware. Jadi dia tidak aware atau tidak menyadari of its contents. Tidak menyadari isi kontennya. She picked up the glass and drank the content. Dia mengambil gelasnya dan meminum isinya. Di content itu maknanya isi di sini ya. Shall we continue? Mari kita lanjutkan. Nah, ini pasangan ya di dunia digital saat ini. In this digital world, this is like a pair, a mate ya. Content creator. Nah, di sini kita bisa lihat ada 3 suku kata. Creator. Jadi kreator di sini itu dibacanya creator. Kalau British English R-nya hilang atau tipis-tipis saja. Tapi kalau American itu clear ya, nggak perlu dikurung-kurung. Jadi content creator. Creator. 3 suku kata. Creator. Oke, 3 suku kata. Jadi bukan kreator ya, content creator atau creator, but content creator. Walt Disney, the creator of Mickey Mouse. Ini contoh kalimatnya. Mr. G is the creator of UC Space. Aduh, rada nyombong sedikit ya. Baik, itu contohnya ya. So, start from right now. When you say content, you say content. When you say creator, you say creator. Ya. Reminder kembali, di sini ada E yang terbalik. Jadi ini dibaca E. Ya. Si O ini berubah menjadi E, gitu dibacanya. Bukan E. Kata apa lagi setelah ini? Ternyata banyak loh ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini listnya lumayan banyak. Meskipun pesertanya agak menurun ya dibandingkan hari pertama, but that's okay ya. Learning is every day. Belajar itu setiap hari. The show must go on ya. Show-nya harus tetap berlanjut. Nah, ini juga sama, high frequency word. Ya, frekuensinya sering sekali diungkapkan. Bahkan ada latihan khusus kalau di pelatihan sesi saya ya, untuk melafalkan these are atau this is dan seterusnya. Karena ini paling sering banget digunakan, apalagi untuk presentasi. Ketika menyampaikan slide yang ada di belakang misalkan ya, kita pasti bilang this is atau these are ketika datanya banyak. Jadi this itu bentuk plural dari this ya. To be-nya di sini are, kalau this to be-nya pasti is. This is. Kalau di sini these are. Nah, apa bedanya? Bedanya kalau this ini short vowel atau vokal yang pendek. Jadi kita bilang this. Ya, sementara pada these ini ada di ayun. Ada 2 segitiga terbalik di sini ya. Nah, ini artinya long vowel. Long vowel. Jadi huruf I-nya ini dibacanya 2 kali, seolah kayak gitu. Ya. Nah, tanda D yang ada dicoret seperti ini, kalau dalam bahasa Arab itu seperti zal ya, dengan 1 titik. Jadi ada this, ada these. These are. This is.
These are my books. This is my book. These are my books. Pakai S ya, karena kata bendanya banyak. This is my book. Ini buku saya. Tidak pakai S karena singular. Contoh lain misalkan, these charts atau tabel yang ada di belakang ini, ya, tabel-tabel ini show our sales growth, menunjukkan peningkatan penjualan kita over the past year, ya, di tahun lalu atau di tahun yang sudah lewat, ya. Nah, itu ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan kalau ada pertanyaan, you can type on the comment section. Ya, teman-teman bisa ketik di sesi atau di bagian komentar. Oke, continue. Nah, ini juga sama, ada teman-teman yang berprofesi sebagai graphic designer. Nah, bagaimana pelafalannya dengan tepat? Di sesi sebelumnya sudah saya sampaikan, nama profesi itu pasti akan berulang-ulang kita sampaikan saat presentasi berlangsung. Using bahasa or even using English. Ya, menggunakan bahasa ataupun bahasa Inggris. So, be careful with pronouncing your professions. Jadi hati-hati ketika kita melafalkan nama profesi kita, karena itu pasti akan diulang-ulang. Nah, yang sesuai dengan hasil feedbacknya adalah tentang graphic designer. Nanti kita masuk ke kata selanjutnya ya, designer. Nah, di bagian ini ada simbol seperti ini, A dan E. Cara membacanya gimana ya? Sama seperti simbolnya, I, gitu. A dan E disambung, I. Graphic. Nah, kemudian P di sini berubah menjadi F. Jadi graphic designer. Ini contohnya graphic design, a graphic designer. Itu contohnya, ya. Jadi bukan lagi graphic, karena dalam bahasa Indonesia pun tidak pakai P. P-nya itu tidak dilafalkan, ya. Even in bahasa Indonesia. So use that constructions. Gunakan pelafalan seperti itu, ya. Graphic. Kalau bingung ya nggak usah I deh, graphic aja udah ya, graphic. Nah, seperti itu ya. Nah, ada satu kata benda di sini, yakni feeds. Feed itu kalau kata kerja bisa artinya memberikan makan ya. Nah, kalau untuk kata benda maknanya ya feed itu apa ya? Feed ya, yang kalau kita lihat di di cellphone kita ya, itu ada feeds-nya. Nah, so cara pelafalannya gimana? Sudah dijelaskan tadi ya, bahwa kalau kita ketemu dua segitiga seperti ini, itu artinya ada long vowel atau suara vokal panjang. Nah, maka dibacanya feed, bukan feed. Feed sama feed. Nah, itu beda ya. Feed. Jadi, kalau kita ketemu simbol ini, artinya vokal panjang. Gimana kalau kita nggak ketemu simbolnya? Ya, kita cuma tahu bahasa Inggrisnya. Nah, biasanya double consonant in the middle of the words, ya, itu dibaca long vowel. Seperti dalam kata look, misalkan. Nah, ini maka pelafalannya itu pasti diayun. Look. Bukan look. Ya. Atau pada kata seperti ini ya, luck. Nah, ini pasti tidak long vowels. Ya. Pada kata apa lagi? Book, misalkan. Nah, itu kan ada dua vowels atau dua huruf vokal ya. Itu maka pembacaannya diayun. Nah, tadi sudah ada content ya. Sekarang ada create.
create, create, ya. E-nya tetap ya, tapi dilafalkan seolah ada a di situ. Create. Nggak ada yang spesial banget ya dari pelafalan ini ataupun clue-clue yang ada. Yang perlu diperhatikan adalah ini saja, a ya, ea di sini berubah menjadi ae. For example, untuk contohnya, the government plans to create more jobs for young people. Pemerintah merencanakan untuk menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan untuk anak muda. Amin ya, diaminkan. Baik, itulah cara untuk melafalkan create. Masih ada kurang lebih 10 lagi nih. Sabar ya. Nah, ini juga termasuk apalagi ibu guru, bapak guru ya, ketika melafalkan ini tidak dilafalkan seperti ini ya, exam. Nah, ini salah ya. Cara pelafalan seperti ini. Pelafalannya adalah X di sini berubah menjadi ig. Kemudian ada AE di sini sama seperti tadi, artinya exam, ya. Kalau pelannya seperti itu. Kalau cepatnya exam, ya. Kalau pelannya exam. To take an exam. To take an exam. Ya, untuk mengambil ujian atau mengambil tes. Jadi tidak dibaca tetapi dibaca i. Exam. To pass fail an exam, ya, untuk lolos atau untuk gagal di sebuah ujian. For example, itu juga masuk ya. Example, bukan example. Ya, kembali diulang, example. Nah, yang kritis di sini adalah pada pelafalan X yang berubah menjadi Z ya. Jadi tidak S tetapi menjadi Z. Bukan exam tetapi exam. Z ya. Exam. Example. Examination. Exam. Oke, saya harap teman-teman sudah bisa lebih lancar nih menyampaikan hal ini. Apalagi para guru, karena kata ini menjadi sangat high frekuensi bagi para pengajar. Kata ini sangat menarik ya. Umumnya kalau saya dengar dari beberapa rekan yang masih belajar, sama saya juga masih belajar ya, umumnya disampaikan encourage ya. Nah, ternyata ketika saya telaah tidak encourage, tetapi kita bahas satu syllable ya. E-nya ini berubah menjadi in, bukan n ya. Kemudian COU-nya berubah menjadi k, bersuara a, in k. Rage, karena ini mungkin ada a ya, jadi terkecoh dengan e, ini justru menjadi i, encourage. Tetapi kalau dalam American English, jadi e dalam phonics itu ada beberapa jenis ya, ada yang seperti ini terbalik karena kan yang aslinya seperti ini. Kemudian ada e yang seperti ini terbalik ya. Tapi ini masih keluarga e ya, atau the family of e. Ini dibaca e. Kalau British English, encourage. American English, encourage. Yang mana aja boleh dipilih ya. Yang penting jangan berantem, jangan saling menyalahkan ya. Oh bukan, ini mah harusnya encourage, bukan encourage ya, atau encourage. Nah itu jangan sampai seperti itu ya, jangan sampai berantem. Sekali lagi saya ulang, kalau untuk British English, encourage. Kalau untuk American, encourage. Nah bagaimana cara menghafalkannya dengan baik? Ya hafalkan langsung ke dalam sentence. Kalau tips saya seperti itu. Jadi cara menghafalkannya bukan encourage. Nah itu nggak dapat visual. Jadi menghafalkan yang bagus itu cara menghafalkan yang di kepala kita tuh ada visualnya ya. Bagaimana cara mendapatkan visual? Put it into a sentence. Masukkan ke dalam kalimat.
Oke, contoh kalimatnya. We were greatly encouraged atau encourage. Kami sangat menjadi terkuatkan atau menjadi sangat bersemangat, disemangati ya, by the positive response, oleh respon yang positif of the public. Jadi kita sangat bersemangat atau sangat dikuatkan oleh respon positif dari publik. Makna kalimatnya seperti itu. Sekali lagi, encourage dan encourage. Ya, jangan sampai salah. Oke. Di konteks bisnis, kata ini juga menjadi sangat krusial. Ya. Koordinator. Nah, kita telaah secara perlahan ya. Core menjadi core. D-nya tetap ya. Huruf vokalnya menjadi A, kemudian O-nya menjadi E. Coordinator. Okay? Coordinator. Okay? Nah, ini sama ya, quite a bit the same in British or American English. For example, contohnya, the campaign needs an effective coordinator. Okay? Nah, sudah hafal ya? Untuk huruf E terbalik seperti ini, itu dibaca E. Ya, jadi bukan or, tapi Coordinator. O-nya juga sama, berubah menjadi E di sini ya, karena simbolnya E terbalik. Jadi kita ulang, untuk membaca koordinator, dibaca dalam bahasa Inggris coordinator, bukan coordinator, tetapi coordinator. Oke? Semoga bisa dipahami. Kita lanjut. Nah, di satu kata ini ya, kalau adjektif berarti artinya benar ya. Kalau kata benda berarti kanan. Kalau ya, itu aja dulu deh. Kita fokus kepada pelafalannya ya. Satu, GH ada di tengah kata, artinya tidak dilafalkan ya. Night, fight, might ya, GH-nya itu hilang. Nah, ini juga sama. I-nya yang kedua adalah I-nya berubah menjadi A, right. Seolah tidak ada GH-nya. Jadi seolah tulisannya itu seperti ini ya, dan dibaca right. For example, did you get the answer right? Did you get the answer right? Nah, kamu sudah dapat jawabannya kan? Nah, right itu di sini artinya kan ya, jadi artikel. Kemudian, what's the right time? Kapan waktu tepatnya? Atau kapan tepatnya? Ya, kalau sudah bicara kapan itu pasti bicara waktu ya. 10:37 di jam 10:37. That's exactly right. Nah, itu tuh bener banget. Artinya seperti itu ya. Itu sangat tepat. That exactly right. Oke. Jadi diulang, GH-nya hilang ya, dan I-nya dibaca A. Right. Sekarang kita lanjut ke, ada teman-teman yang profesinya itu pebisnis ya. Saya dengar di voice note-nya ada chocolate cake, strawberry cake, dan sekarang cake. Nah, ini ya. Jadi orang Indonesia kerap bilangnya seperti ini ya, dan sudah menjadi bagian dari keseharian. Nggak apa-apa, nggak salah. Bahasa itu kan artinya kesepakatan. What I'm trying to say, apa yang ingin saya coba katakan adalah in English different. Jadi kalau dalam bahasa Inggris ini berbeda.
Jadi ini dibacanya seperti ini ya. Ada A di sini dan itu long vowel, cake. Jadi kalau ada double vowel, umumnya long vowel. Jadi ini dibaca cake, bukan cake. Cake itu short vowels ya. Chocolate cake. Sehari-hari boleh, tetapi kalau untuk pelafalan yang sempurna, if you want to be fluent in English, you must say chocolate cake, bukan cake. Ya. Contohnya, a piece or slice of cake, seiris kue. To make atau to bake a cake, untuk membuat atau untuk oven ya, memanggang sebuah kue. A strawberry cake, kue strawberry. Oke, jadi mulai dari sekarang jangan cake, tetapi cake. Ini sama ya, strawberry. Masih ada saudaraan dengan cake tadi ya. Jadi ini dibacanya strawberry, 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 strawberry. Ada perbedaan antara British English dengan American English. Jadi kalau di British English dibaca A, kalau di kalau di American English itu dibaca A, kalau di British English itu dibaca E. Saya akan ulang untuk yang British. Strawberry, strawberry, British. American, strawberry, strawberry. Okay? Strawberries and cream untuk British English. Saya ulang. Strawberries and cream for American. Strawberries and cream for British English. Intinya ada E terbalik dibaca E. Sama ini juga. Strawberry plants untuk American. Strawberry plants untuk British English. Untuk kue juga sama ya. Tadi diulang jangan cake, tetapi strawberry cake for American. Strawberry cake untuk British English. Nah, untuk yang ini ada catatan ya, simbol baru nih. Kita belajar simbol baru nih di pojok kiri bawah ya. Simbolnya seperti Z ya. Jadi kalau completely Z kan seperti ini pasti gabungan dari huruf Z ya. Tetapi kalau yang ini itu ada gabungannya seperti ini. Nah artinya tidak betul-betul Z ya, setengah Z. Jadi kalau Z itu lidahnya ada di ujung, misalkan ini gigi atas kita ya. Ini ya gigi atas kita. Nah Z itu suaranya ada di sini. Z gitu. Ujung misalkan ini lidah ya, ini ujung lidahnya menempel di gigi belakang gigi atas atau belakang gigi atas. Z, gitu ya, Z, gitu. Itu kalau Z. Nah kalau yang ini itu Z. Jadi yang nempel itu bukan bagian ujung lidah, tetapi yang ada di sekitaran tengah, tidak terlalu ke tengah ya. Dan itu nempelnya di sini ya. Jadi pleasure. Nah ini kalau teman-teman belajar bahasa Prancis ya, itu akan belajar suara-suara seperti itu. Bonjour gitu, bonjour bukan bonjour, bukan seperti itu ya. Tapi ja. Nah coba silahkan dieksplor ya. Jadi bukan kalau ini gigi depan, bukan ujungnya, jadi salah ujung, bukan ujungnya, tetapi sedikit di bagian tengah. Ja ya. Nah, my pleasure. Mungkin ini rootnya ada ke bahasa Prancis ya. Jadi bukan my pleasure, tetapi my pleasure. My pleasure. Oke, mudah-mudahan bisa ditangkap perbedaannya. Contoh, his eye lit up with pleasure. Jadi matanya itu berbinar dengan penuh kebahagiaan ya. Kemudian encourage your child to read for pleasure. Kuatkan, semangati
anak-anakmu untuk membaca dengan penuh kenikmatan. Jadi membaca dengan menyenangkan, ya. Read for pleasure. Jadi tujuan membaca supaya senang, gitu maksudnya itu, ya. Nah, kata pleasure tadi mengakhiri pembahasan kita tentang pronunciations. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, yaitu cara untuk mengatakannya secara berbeda. Say it differently. Jadi fokusnya tidak salah menyatakan apa yang sudah umum dipahami oleh masyarakat, ya. Tetapi ketika kita berfungsi menjadi presenter atau public speaker, ada cara lain untuk mengatakannya secara lebih baik. Poinnya di sana, ya. Jadi bukan menyalahkan, tetapi memberikan opsi bahwa ada opsi yang lebih baik dibandingkan kata tersebut. Kata apa yang bisa kita gunakan? Contohnya ketika kita bilang digital marketing freelancer. Nah, ini dalam perspektif saya personal, ya, kata freelancer ini tidak meningkatkan kredibilitas kita. Ya. Jadi kalau kita mau meningkatkan kredibilitasnya, kita ganti menjadi digital marketing specialist. Ya. Jadi kita fokus kepada apa yang dilakukan dibandingkan label yang melekat. Freelancer itu kan label yang melekat pada diri. Nah, itu jangan. Fokusnya ke apa yang dilakukan seorang freelancer digital marketer gitu, ya, atau digital marketing. Nah, yang dilakukan itu kan dia misalkan melakukan konsultasi, ya, menjadi konsultan. Nah, maka sampaikan digital marketing consultant. That's better. Itu jauh lebih baik. Atau misalkan kita spesialis, ya, labelnya kita spesialis atau yang dilakukan itu spesialis fokus di digital marketing. Nah, maka sampaikan I am a digital marketing specialist. Saya adalah spesialis di digital marketing. Nah, itu dampaknya berbeda banget dibandingkan mengatakan saya adalah seorang freelancer di digital marketing. Kesannya kayak nggak ada kerjaan gitu, atau mungkin dibayar dalam tanda petik murah gitu, ya. Kesannya seperti itu, walaupun aslinya tidak, ya. Saya yakin tidak seperti itu. Nah, hanya ini adalah persepsi yang dibangun pada umumnya audiens. Sama dengan kata ini, ya, self-employed. Self-employed itu bagi saya secara personal kurang mendongkrak kredibilitas. Nah, kita bisa gunakan kalimat-kalimat ini, creative entrepreneur atau solopreneur, ya. Contoh kalimatnya misalkan, I am a creative entrepreneur. Saya adalah entrepreneur yang kreatif di digital marketing sector, di hal-hal terkait digital marketing. Creating social media content planner, membuat planner untuk sosial media, ya, untuk membuat konten di sosial media. Nah, ini contohnya. Jadi dibandingkan I'm a self-employed in digital marketing sector creating social media content planner, it is going to be best for you if you use I'm a creative entrepreneur. I'm a solopreneur in digital marketing sector. I'm a digital marketing consultant creating social media content planner. Itu jauh lebih baik. Oke, teman-teman, kita sudah sampai di penghujung sesi feedback kita. Satu hal yang ingin saya sampaikan adalah clarity beats complexity. Bahwa kejelasan itu pasti akan menghilangkan atau mengalahkan hal-hal yang kompleks. So, as a beginner, sebagai pemula, fokus pada clarity. Compare with clarity. Compare with complexity, Jadi fokus kepada kejelasan cara melafalkan. Itu akan jadi pondasi yang bagus dibandingkan kita fokus pada, saya pengen bikin kalimat yang canggih-canggih. Fokus aja pada kalimat yang sederhana, tetapi kita menyampaikannya dengan clear, full of clarity. Because that's where confident speaking begins. Karena rasa pede itu akan muncul ketika kita tahu betul apa yang kita sampaikan. Hopefully it is beneficial. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.